wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil hamid al-fa'al lima yurid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami Al-Ustadz Jamaluddin, yang saya hormati Al-Ustadz Jelani, yang saya hormati Ketua RW dan Ketua RT Bapak Sarno, para orang tua, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita baik dunia apalagi akhirat diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak dan cucu-cucu yang salih salihah, dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa dilimpahkan nikmat, karunia serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka terlebih dahulu ta'lim pada malam hari ini dengan Ummul Quran, suratul Fatihah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Dzulqa'dah setelah kita berada di bulan Syawal. Dan sebelumnya kita berada di bulan Ramadan. Malam hari ini kita sudah mulai ada di bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan memang bulan ini pun termasuk bulan yang lalu, yaitu bulan Syawal, adalah bagian bulan yang memang tercantum dan dicantumkan di dalam Quran secara tersirat, yaitu satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan yang tertentu. Yang dimaksud ashhurum ma'lumat dalam ayat 197 surah Al-Baqarah adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan juga bulan Dzulhijjah. Ada 3 bulan. Itulah yang dimaksud dalam ayat 197 surah Al-Baqarah. Artinya Islam ini ajaran yang isinya itu senantiasa berkesinambungan, tidak terputus. Habis Ramadan, Syawal. Syawal itu salah satu bulan di mana kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah langsung bisa melaksanakan ibadah haji, Pak Marzuni. Gimana tuh konkretnya, nyatanya? Kita kemarin sholat Idul Fitri 1 Syawal.
Sebenarnya bagi orang yang sudah Allah berikan kemampuan untuk haji, habis sholat Idul Fitri dia itu bisa langsung pakai kain ihram. Ngapain? Ente mau kemana? Mau haji. Tanggal berapa? 1 Syawal. Jangan paginya. Malam takbiran. Malam takbiran kan kalau bulan-bulan Islam itu hari baru ya, dan juga akhir daripada hari yang kemarin itu jatuhnya maghrib. Kalau tahun Masehi jam 12 malam. Kalau hari-hari Hijriah maghrib. Jadi maghrib ini tadi ini udah masuk bulan baru nih. Udah masuk hari baru. Jadi malam takbiran tuh maghrib berarti 1 Syawal. Enggak nunggu kita sholat Idul Fitri. Bang Aris, mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Sudah langsung bisa pakai ihram. Abi nanya, Bang Aris mau kemana? Bisa mau haji. Alhamdulillah. Berangkat ke satu tempat namanya Bir Ali. Di Madinah, tempat orang-orang apa? Memulai ibadah haji. Sudah pakai pakaian ihram, langsung wudu, langsung sholat sunnah ihram, langsung niat. Niat apa? Niat haji. Tuh, tanggal Pak. 1 Syawal, bukan paginya, malamnya. Langsung berangkat ke Mekah tuh Bang Aris. Tawaf, sa'i, habis sa'i bertahalul, udah. Siapa ini? Haji Muhammad Aris. Ya. Artinya apa? Syariat Islam itu berkesinambungan ketentuannya. Enggak pakai nunggu sebulan. Enggak pakai nunggu 2 minggu. Saat itu, detik itu sudah langsung bisa. Lah kalau wukuf itu gimana? Lah wukuf mah itu puncak ibadah haji, puncaknya. Bukan permulaannya. Itu mah puncaknya, wukuf. Kemudian mabit. Kemudian apa? Ngelontar. Ya, itu namanya apa? Puncak pelaksanaan ibadah haji. Tapi permulaannya sudah dapat kita laksanakan apa? Tanggal 1 Syawal. Setelah berakhirnya Ramadan. Kita bisa langsung melaksanakan rukun Islam berikutnya. Yaitu apa? Ibadah haji. Zakat kan udah Ramadan. Ya. Apakah itu zakat fitrah atau bagi yang hartanya sudah mencapai nisab namanya zakat mal, zakat harta. Kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, ini ajaran Islam yang urutannya, pelaksanaannya berkesinambungan. Tanpa adanya jeda, tanpa adanya putus. Nah, bagi kita yang belum melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan ibadah haji gimana? Karena doa yang kita baca ternyata Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu kan kalau kita baca Quran, doa itu merupakan rangkaian ibadah haji. Doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu merupakan doa yang kalau kita baca Quran merupakan apa? Rangkaian ibadah haji.
Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 200, 201, 202. Allah berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ada tadi doa itu, Rabbana atina. Ternyata itu merupakan ayat yang isinya adalah apa? Rangkaian ibadah haji. Kita sekarang udah tahu nih, waduh, itu ayat haji. Saya belum haji. Atau mungkin kita merasa diri kita, saya emang nggak bisa haji ini kayaknya. Kenapa? Ya mata pencaharian saya A, B, C, D kayaknya sulit buat haji. Itu apa? Pandangan kita. Gaji saya buat kebutuhan hari-hari aja mepet. Menurut kita ya. Gimana saya mau bisa haji? Nah, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang haji tapi belum tentu dapat pahala haji. Ada orang haji belum tentu mendapatkan nilai haji. Ada orang haji belum tentu sama Allah dianggap udah haji. Kenapa? Duitnya boleh korupsi? Ya. Tapi ada orang yang tidak berangkat haji, bahkan mungkin dia nggak bisa haji sampai mati. Ternyata dia mendapatkan pahala haji. Enggak haji tapi dapat nilai haji. Enggak haji dianggap sama Allah haji. Yang pertama ada orang haji tapi sama Allah enggak dianggap haji, enggak dapat pahala haji, enggak dapat nilai haji. Ada orang enggak mampu haji, bahkan enggak bisa haji sampai mati. Tapi ternyata dia mendapatkan nilai, mendapatkan pahala haji. Bukan pahala yang basa-basi, tapi pahala yang sempurna. Jadi kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu minder kalau kita belum melaksanakan ibadah haji atau kita menghitung diri kita, oh saya ini nggak mampu haji misalnya. Ya, tenang kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ada amal-amal ibadah yang kalau istiqomah kita laksanakan, maka Allah berikan kita ganjaran, keutamaan, nilai dan pahala haji yang sempurna. Di antaranya apa? Di antaranya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabdakan, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia tidak langsung pulang habis sholat subuh berjamaah, dia kata Nabi duduk berzikir kepada Allah,
hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Dia tetap berzikir kepada Allah. Apakah baca Quran, apakah baca tasbih, ataukah baca zikir-zikir yang lain, apakah bersolawat. Yang penting apa? Berzikir. Sampai terbitnya matahari. Dia tetap bertahan misalnya di masjid, enggak pulang. Sampai kapan? Matahari terbit. Ketika matahari terbit dia ngapain? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yusalli raka'ataini." Kemudian salat 2 rakaat. Boleh salat sunnah isyraq, boleh salat sunnah duha, boleh salat sunnah mutlak. Yang penting salat 2 rakaat ketika matahari sudah terbit. Ya, 15 menit kita tunggu, langsung kita sholat. Kalau itu istiqamah kita laksanakan, kata Rasulullah SAW, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Maka dia akan mendapatkan pahala haji. Maka dia akan meraih pahala umrah. Kata Nabi, sempurna, sempurna dan sempurna. Tidak kurang sama sekali. Padahal dia belum haji. Padahal dia nggak bisa berangkat haji. Tapi mendapatkan pahala, mendapatkan nilai haji. Nah ini kan hari Minggu besok nih. Biasanya rata-rata kita Minggu kan perek. Kecuali yang lembur. Kayak Bang Aris. Bagi kita yang besok libur, bisa kita amalin ya hadis Rasulullah SAW. Salat subuh berjamaah di Masjid As-Salam Al-Jami. Habis salat subuh, ya, selesai imam Ustaz Jamaluddin atau Ustaz Jalani doa, jangan langsung pulang. Tetap duduk di Masjid As-Salam Al-Jami. Berzikir. Berzikir itu luas. Bisa baca Quran. Bisa baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa baca la ilaha illallah. Apa aja yang penting berzikir. Terus sampai kapan? Terbit matahari. Dulu ada ulama namanya Ibnu Taimiyah. Namanya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kalau subuh, habis sholat subuh, zikirnya apa? Ibnu Taimiyah, ulama besar. Baca Fatihah. Baca Fatihah sampai berkali-kali, bahkan ratusan kali. Kenapa beliau baca berulang-ulang dari mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Itu diamalkan oleh siapa? Oleh seorang ulama namanya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Zikirannya kalau habis sholat subuh baca Fatihah diulang-ulang sampai apa? Terbitnya matahari. Nah kita apa aja terserah, bebas, yang penting berzikir. Pas udah terbit matahari, ya tunggu dulu sampai kira-kira 15 menit. Besok nih Minggu kita ngamalin apa? Ngamalin ajaran Rasulullah SAW biar dapat pahala haji, biar dapat nilai haji. Habis matahari terbit tunggu 15 menit, sholat kita. Terserah. Mau sholat sunnah isyraq boleh 2 rakaat. Oh saya mau sholat duha aja boleh. Oh saya mau sholat sunnah mutlak aja boleh. Minimal 2 rakaat. Lebih bagus. Itu kalau kita amalin tuh, misalnya besok kita amalin pagi-pagi.
habis subuh, maka kita akan mendapatkan apa? Pahala haji. Padahal kita belum haji. Terus bagi yang udah haji boleh gak ngamalin? Boleh. Enggak begini. Gue mau udah haji. Enggak, gue mau udah gak usah ngamalin apa. Sholat subuh sama dikit lagi. Enggak begitu. Siapa aja boleh ngamalin. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu ibadah yang mana dari kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa gue udah haji. Emang haji kita udah dijamin apa? Diterima sama Allah? Kan belum tentu Bang Haris. Kita nggak tahu maksudnya. Maka kita pun yang udah haji tetap boleh, tetap baik, tetap bagus untuk mengamalkan tadi sunnah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sesuatu yang mulia dari apa? Ajaran Islam, ya, yang boleh diamalkan oleh siapa saja, ya, baik yang sudah haji ataupun yang belum haji. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Dzulqa'dah ini dan seterusnya harus menjaga apa? Satu yang disebut sifat baik namanya istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu apanya? Continue. Ngapain? Ibadah. Ngapain? Ya niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma rajin ibadah pas puasa. Pas puasa baca Quran. Habis puasa berhenti baca Quran. Pas puasa rajin sedekah. Habis puasa pelit sedekah. Lagi puasa rajin duha, rajin qobliyah, rajin ba'diyah. Habis puasa berhenti udah. Nah, ini sama sekali sesuatu yang tidak baik. Sama sekali salah. Allah itu tidak melihat banyaknya ibadah kita. Ya. Allah lihat itu apa? Istiqomahnya kita. Ada orang baca Quran. Dari pagi sampai malam hatam 30 juz. Tapi 6 bulan enggak baca Quran lagi. Udah sekali doang. Ada orang Pak Sarno, PRT, enggak baca Quran 30 juz enggak. Tapi dia tiap hari baca Quran selembar doang. Tapi rutin tiap hari selembar, tiap hari selembar, atau tiap hari satu kaca. Itu yang baca Quran tiap hari selembar, tapi rutin, tapi continue, tapi istiqomah, kata Rasulullah SAW, yang seperti itu jauh lebih baik daripada yang baca Quran 30 juz dari pagi sampai malam udah 6 bulan gak ngebaca lagi. Yang continue meskipun sehari apa? 1 lembar itu jauh lebih baik. Artinya apa? Islam itu menghargai sesuatu yang apa? Istiqomah. Maka istiqomah itu mahal sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi bilang, khairul amali, sebaik-baik amal kata Nabi, ma dawama alaihi sahibuhu, apa yang diamalkan oleh seorang hamba secara apa? Mudawamah, secara kontinu, secara istiqomah, secara rutin, secara terus menerus. Kata Nabi, wa in qalla, meskipun
sedikit. Tapi apa? Rutin, tapi istiqomah. Itu masuk kategori kata Rasulullah SAW adalah afdalul a'mal, amal yang paling apa? Utama. Nah, ini di bulan Dzulqa'dah dan seterusnya sampai nanti datang lagi Ramadan, kita ingin apa? Mempertahankan satu sifat yang begitu mulia, namanya apa? Istiqamah. Itulah rahasianya. Kenapa ya istilah istiqomah atau mustaqim itu merupakan doa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kata mustaqim itu juga mengandung arti istiqomah. Yang dimaksud jalan yang lurus ya, itu jalan, itu perbuatan, itu ibadah yang kita laksanakan secara istiqomah, secara rutin, secara kontinu, secara terus menerus. Nah, maka ini harus kita pertahankan istiqomah ini, ya, karena sangat luar biasa dalam Quran, dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya ada surah namanya apa? Surah Al-Jin. Surah apa? Surah Al-Jin. Isinya itu adalah testimoni jin. Pernyataan jin. Yang kita baca dalam surah Al-Jin mulai ayat 1 sampai akhir. Itu semuanya apa? Pernyataan jin. Ya, keluar dari apa? Mulut jin. Ya, yang tentu itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi isinya adalah perkataan jin. Di antaranya ada satu ayat yang berbunyi wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jika saja manusia itu meniti dan berada di jalan yang istiqamah, pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan kepada mereka air yang melimpah. Maksudnya apa? Rezeki yang banyak. Jadi air itu merupakan pernyataan atau manifestasi dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita istiqamah. Jadi antara rezeki dan ibadah yang istiqamah itu memang saling berkaitan. Ya, saling mengikat. Kalau dalam bahasa motivasi namanya apa? Afirmasi. Namanya afirmasi. Kata-kata yang berulang kita ucapkan, kata-kata baik, kata-kata positif itu akan membawa rezeki kepada kita. Nah, termasuk zikir, termasuk bacaan dalam sholat. Ya, apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Kan ada doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni warzuqni. Kita ulang-ulang, warzuqni, ya Allah kasih rezeki saya. Itu namanya kalau bahasa motivasi namanya apa? Afirmasi. Kata-kata positif yang diulang-ulang. Kira-kira kalau kita ulang tiap hari dalam sholat wajib, sholat sunnah, kira-kira rezekinya gimana tuh Bang Aris? RT Tanam. Luar biasa. Nah, jadi itu terkait dengan satu sifat yang mulia dalam Islam, namanya apa? Istiqamah.
Allah akan berikan orang-orang yang istiqomah itu kemuliaan dari dunia sampai di akhirat. Bahkan Indonesia sebagai penganut Islam yang terbanyak di dunia, kalau ingin negara ini menjadi negara namanya apa? Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di antara kiatnya, di antara tipsnya, di antaranya caranya, karena kita mayoritas di seluruh dunia, Indonesia, umat Islam Indonesia istiqomah ibadah. Kira-kira gimana? Umat Islam ini yang mayoritas ya ibadahnya istiqomah, kira-kira gimana Indonesia ini? Akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu udah pasti. Kenapa? Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemakmuran, kesuburan, ya, kenikmatan, keamanan, kecukupan, keselamatan, ketenangan, kenyamanan akan diberikan apa? Anugerahnya yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai orang Islam punya apa? Sifat, punya karakter namanya apa? Istiqomah. Kenapa? Itu udah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah diajarkan dan sudah kita amalkan itu kemarin selama Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan apa? Istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sangat penting. Kalau nggak penting nggak ditaruh di Fatihah. Kalau nggak penting nggak ada dalam surah Al-Fatihah ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berarti itu bukan penting, super penting. Istiqomah itu super penting, ya, karena Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapapun, kepada umat Islam, kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama, kepada petani, kepada pejabat, kepada pekerja, kepada karyawan, kepada pengusaha, kepada orang biasa, atau kepada siapapun. Allah akan berikan itu. Kalau dia punya sifat namanya apa? Istiqomah. Nah, mudah-mudahan istiqomah ini bisa kita pertahankan dalam kehidupan kita sehingga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.